Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari, NPM 2001050005, kelas ATBI semester 3, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hardware untuk memenuhi tugas teknologi informasi dan komunikasi. Oke, untuk penjelasan yang pertama yaitu pengertian hardware. Hardware adalah perangkat komputer yang memiliki wujud atau fisik bisa disentuh. Hardware atau perangkat keras dapat dioperasikan atau dijalankan secara langsung dan berfungsi juga sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Beberapa contoh komponen hardware yaitu mouse, keyboard, monitor, RAM, dan lain-lain. Hardware terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama input device, output device, processing device, stroke device. Keempat komponen ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak yang pertama yaitu input device. Input device atau perangkat masukan merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data ke dalam suatu sistem komputer. Input device dapat dijelaskan juga sebagai sebuah gerbang masuk bagi data yang nantinya akan diolah sistem komputer. Data yang sudah dimasukkan kemudian dikonversi menjadi kode binary sehingga dapat dibaca oleh memori utama komputer. Input device dapat dicontoh dari input device berupa keyboard, mouse, webcam, serta scanner. Oke, yang kedua yaitu processing device. Data yang telah dimasukkan melalui input device kemudian akan diolah oleh processing device. Karena processing device merupakan sebuah perangkat yang berperan untuk mengolah data. Proses ini secara spesifik dilakukan oleh Central Processing Unit atau CPU, atau yang juga dikenal sebagai otak dari sistem komputer. CPU juga bertugas untuk menerima dan menjalankan data dan perintah ke bagian perangkat lunak atau software. Beberapa komponen dari CPU meliputi prosesor, RAM, kartu FGI, hard disk, motherboard, dan cooling fan. Yang ketiga yaitu output device. Setelah melalui processing device, data yang sudah olah kemudian akan dikeluarkan dan ditampilkan kepada pengguna. Data tersebut dapat berupa gambar, video, serta audio atau suara. Proses ini akan berlangsung di bagian output device dan akan dikeluarkan melalui monitor, printer, headphone, speaker, webcam, dan mikrofon. Yang terakhir yaitu stroke device. Saat sedang mengolah data di komputer, tidak jarang pengguna akan menyimpan data tersebut untuk dibuka dan diproses kembali di kemudian hari. Maka dari itu proses penyimpanan tersebut berlangsung pada stroke device atau perangkat penyimpanan. Stroke device terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama internal stroke dan eksternal. Internal yaitu merupakan bagian penyimpanan yang melekat pada CPU dan terdiri dari hard disk dan RAM. Sedangkan eksternal mengacu pada jenis penyimpanan yang dapat dilepas dan tidak terikat dengan sistem hardware komputer. Selanjutnya yaitu penyimpanan jenis ini dikatakan praktis karena dapat dibawa kemana-mana dan digunakan pada beragam perangkat komputer. Beberapa contoh dari external stroke adalah hard disk eksternal, CD, DVD, dan flash disk. Beberapa contoh hardware beserta fungsinya yaitu yang pertama casing, berfungsi untuk melindungi bagian dalam komputer atau motherboard. Yang kedua motherboard, sebagai papan sirkuit utama yang sebagai penghubung komponen hardware lainnya. Yang ketiga power supply, sebagai penyedia daya untuk digunakan motherboard. Yang keempat prosesor, sebagai pemroses data atau otak dari komputer. Selanjutnya RAM, untuk menyimpan data yang dibutuhkan CPU secara acak dan sementara. Data akan hilang jika komputer dimatikan. Selanjutnya ROM, memori pada komputer, untuk menyimpan data lebih lama dibandingkan dengan RAM. ROM ini dapat berhubungan dengan BIOS komputer. Selanjutnya hard disk atau hard disk drive sebagai perangkat penyimpan data pada komputer.
Oke, selanjutnya DVD atau CD-ROM untuk membaca dan menulis data ke media CD atau DVD. Keyboard sebagai papan ketik pada komputer atau PC atau laptop. Mouse berfungsi sebagai penunjuk atau kursor arah. Webcam untuk mengambil atau merekam gambar maupun video. Dan mikrofon untuk mengambil atau merekam suara. Selanjutnya scanner untuk memindah berkas. Selanjutnya lagi touchpad seperti mouse tetapi adanya di laptop saja. Trackball seperti mouse namun lebih mudah dalam menggunakannya. Monitor untuk menampilkan visual dari komputer ke layar monitor. Speaker sebagai perangkat pengeras suara. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.